Enggak, Ustaz? Langsung. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la yusibana illa ma kataballahu lana al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika minal baros. Al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi miwah para sepuh sataacan simkuring ngadadar ngaguar langkung ti payun nadawidi jalaran gunem catur ieu gempangan ditungkulan ku ikhwan urang dirupaning tempat ngalangkungan live streaming anu cantang tos ngartos ku bahasa Sunda. Maka simkuring nadawidi ka para sesepuh bahasa pangjajabna nganggo bahasa Indonesia. Ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh, ketua dan jajaran tashkil, pimpinan cabang hingga pimpinan jamaah Persis dan otonom di Cihamplas, dan juga tadi saya dengar ada ikhwatu iman dari Batu Jajar yang tetap semangat dalam upaya merawat identitas dan kepribadian sesuai petunjuk syariat agar mendapat tempat terhormat di hadapan Zat Penguasa Rahmat dengan tekad dan beragam ikhtiar yang kuat belajar ilmu-ilmu syariat di antaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Cihamplas melalui program PC Pemuda dan Pemudi Persis setelah kita terjeda agak lama. Khususnya Bapak Ibu, saya terakhir hadir di sini tempatnya masih di bawah. Tadi dengan kesepuhan Ustadz Sofyan luar biasa, Allah memberikan anugerah bagi ikhwatu iman di Cihamplas. Hari ini pengajian di atas, maka ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kita bersama. Yang kedua, juga kita kehilangan orang tua, guru yang tentu sangat berkontribusi besar, punya saham besar dalam mengawal langkah dakwah kami, yaitu Al-Ustadz Eman Sobari, yang biasanya selalu hadir
nungkulan nu jadi budak manggung, selalu berada di depan. Tentu pengajian kita khususnya simkuring kadieu gitu, bulan ini kembali tidak dipantau, dimonitor oleh beliau secara langsung. Maka mudah-mudahan kewafatan beliau semakin memicu dan memacu generasi baru di Cihampelas khususnya untuk terus memantaskan diri, mengasah diri, menyambung sedekah jariyah dan ilmu serta kiprah dan peran yang telah dikhidmatkan oleh para orang tua beliau khususnya untuk izah Islam wal muslimin melalui wadah Jam'iyah Persatuan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi yang diminta merupakan edisi khusus merujuk kepada keputusan Dewan Hizbah yang telah ditetapkan di Jam'iyah Persis, paling tidak dalam sidang Dewan Hizbah di Lembang tahun 2005, tepatnya tanggal 14 Agustus di PC Persis Lembang. Ciputri belum ada waktu itu, masih di Jalan Kiwi gitu. Nah, maka apa yang akan dibahas Bapak Ibu itu tidak akan keluar dari keputusan Jam'iyah, ruqyah syar'iyah dan syirqiyah atau bid'iyah menurut pandangan Jam'iyah Persatuan Islam. Mari kita awali pembahasan tentang ruqyah ini merujuk kepada pengertian, baik pengertian lugawi, kedua pengertian urfi atau adat, yang ketiga pengertian syar'i. Dalam pengertian lugawi bahasa Arab yang disebut dengan ruqyah, bentuk jamakna ruqo, ruqyat atau ruqoyat. Arti umum bahasa berarti takwid atau isti'adah, memohon perlindungan. Sedangkan menurut urfi, kebiasaan khususnya di masyarakat Arab, yang disebut dengan ruqyah yaitu diminta pertolongan agar tercapainya suatu urusan menggunakan kekuatan yang melebihi kekuatan biasa dalam keyakinan si peruqyah atau keyakinan orang yang diruqyah menurut sangkaan mereka. Benar atau tidak lain soal, cek urfi mah pokona mah luar biasa. Cek saha luar biasana, cek nu ngaruqyah dan menurut orang yang diruqyah. Itulah ruqyah dalam pengertian urfi, adat, kebiasaan masyarakat Arab, seperti yang diungkap dalam Qomus Al-Munjid yang kami kutip di halaman 276. Kemudian secara syar'i, Dewan Hizbah merujuk kepada sejumlah rujukan. Sekiranya diringkas, yang disebut ruqyah dalam istilah syariat, maka ruqyah terbagi dua. Ada ruqyah yang boleh, itulah yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Ada ruqyah yang haram, itulah yang disebut dengan ruqyah syirkiyah atau bid'iyah. Apa yang dimaksud dengan ruqyah yang boleh? Ruqyah yang sesuai dengan syariah. Artinya ruqyah
Ruqyah berarti berlindung kepada Allah dari keadaan yang buruk, baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Jadi ruqyah dalam pengertian syariat Bapak Ibu, intina entong lepas ti pangeran. Cek orang Cihamplas mah kudu manteng. Manteng hate ka pangeran. Sebab nu jadi pokok keyakinanana lain jampena nu nyagerkeun. Tapi Allah yang menyembuhkan. Maka itulah yang disebut dengan ruqyah syar'iyah, yaitu isti'adzah kepada Allah. Bedanya dengan yang umum, ruqyah bukan hanya untuk yang sudah terjadi. Dalam syariah, ruqyah juga bisa untuk sesuatu yang belum terjadi. Nanti saya berikan contoh. Jadi orang sumping kahiji daerah. Karena daerah itu asing, pasti sensor kulit, naon Bu? Lamun orang ke daerah asing, sensor kulit sok naon? Nah, merinding. Urang mah nyangkana aya jin. Padahal fisik asing ka eta daerah. Teu wawuh, tidak kenal. Maka dibolehkan ruqyah singgah ke satu tempat yang asing sebelum kejadian. Eta contoh Pak. Jadi bukan begitu pas kejadian kakara di ruqyah. Maka sebelum kejadian pun di syariat itu ada. Nanti saya berikan contoh-contoh yang disampaikan Dewan Hizbah. Ini sekali lagi intinya ada pada isti'adzah. Memohonkan diri perlindungan kepada Allah. Maka kuncinya ada pada tauhid yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Sebaliknya, ada juga ruqyah yang diharamkan, yang berarti jampe-jampe. Mantra-mantra yang diucapkan walaupun pakai huruf Quran. Manaros ka Bapak Ibu palalinter. Bu, halo Ibu araya? Kurang tarik. Ibu aya? Siap, berarti tenunutan. Ya Bu. Apa bedanya antara ruqyah pakai Al-Fatihah dengan jampe pakai Al-Fatihah? Sakali deui tong ngarenghap tong icep. Apa bedanya ruqyah dengan Al-Fatihah dan jampe dengan Al-Fatihah? Ipis kan Bapak Ibu. Bedanya kalau ruqyah dengan Al-Fatihah terobah keyakinan nu nyagerkeuna pangeran. Nah bet ku Fatihah lantaran dicontohan ku Nabi. Bukan karena kita tahu ayat-ayat tertentu jitu. Ayat-ayat tertentu mujarab. Tapi lamun jampe ku Al-Fatihah gaduh keyakinan Al-Fatihah nu nyagerkeun. Sama seperti engke ruqyah ku ayat 15. Ruqyah ku Yasin itu karena punya keyakinan ayatnya yang menyembuhkan. Itulah ruqyah syirkiyah atanapi bid'ahiyah. Ipis Bu batasna teh. Naon diawali ku tauhid. Makanya nanti akan saya sampaikan bagaimana praktek ruqyah syar'iyah agar tidak melenceng. Maka ada panduan praktis urusan yang pertama, urusan tauhid. Nah akhirnya Bapak Ibu, Dewan Hizbah mengambil keputusan setelah tadi memperhatikan dalil, berbagai fenomena yang terjadi, masukan anggota sidang. Akhirnya Dewan Hizbah menetapkan 4 keputusan. Yang pertama,
yaitu ruqyah dalam arti doa atau permohonan dan melindungkan diri dengan kalimat yang mansus, ada nasnya, aya rengkolna, kantos dibacakeun ku Nabi atau dibuat sendiri selama mengandung arti isti'adah dan permohonan pada Allah, maka itulah yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Hukumnya boleh, disyariatkan. 2. Ruqyah dalam arti jimat dan jampe-jampe sekalipun menggunakan ayat Al-Quran atau yang lainnya adalah syirik dan hukumnya terlarang. Disebut ruqyah syirqiyah atau bid'ahiyah. Terakhir, file yang ada putusan Dewan Hizbah. Nomor 3, tidak ada orang yang kesurupan jin. 4, keyakinan dan pengobatan kesurupan jin adalah dusta dan syirik. Itulah Bapak Ibu keputusan Dewan Hizbah tahun 2005 tentang ruqyah dan pengobatan kesurupan jin. Paham Bapak Ibu? Luar biasa orang Cihamplas. Sim kuring kudu 20 tahun hayang ngarti, Bapak Ibu mah setengah jam jauh ngarti, luar biasa. Palinter orang Cihamplas mah cerdas luar biasa. Nah margitos ngartos bade wassalam. Nyada bade naon deui pan ngaos mah hayang ngarti, geus ngarti mah nya uih we. Bade aqulu qouli hada gitu. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi bukan pandangan pribadi Amin Muhtar, tetapi ini keputusan resmi Jam'iyah Persis. Nah maka sebagai bagian dari Dewan Hizbah, kami punya kewajiban sosialisasi agar pemahamannya rata di umat. Maka paling tidak ada catatan-catatan bahasa legegna orang Cihamplasma, ada syarah keputusan. Mari kita lihat beberapa contoh yang disebut dengan praktek ruqyah syar'iyah sesuai sunnah. Pertama, ruqyah untuk sesuatu yang belum terjadi. Seperti Rasulullah meruqyah cucunya Hasan dan Husain. Apa Bu? A'udzu billahi kalimatillahi tammah. Eta teh ruqyah. Ngan kulantaran urang mah tara pernah diajarkeun eta ruqyah disangka lain ngaruqyah. Saya ulangi. Jadi Hasan Husain diruqyah ku Nabi. Min kulli syaitani wahama wa min kulli ainin lama, itu teh ruqyah. Untuk apa? Sesuatu yang belum terjadi. Kulantaran orang mah tara diajarkeun bab ruqyah. Nah, apal doa eta nama padahal ruqyah. Paham Bu? Nah, jadi saatos keterangan ieu mah jo sumanget. Padahal kamari ge sumanget. Di raw bahasa etik, kamari mah doa kelahiran, ayeuna mah ruqyah. Nya padahal eta-eta keneh. Berarti pengetahuan yang belum sampai, padahal praktek mah eukeur. Ini dalil sekali lagi bahwa ruqyah bukan hanya untuk yang telah terjadi, tetapi antisipasi. Ruqyah dibolehkan secara syar'i. 2. Ruqyah apabila singgah di sebuah rumah. Baik tadi rumah kita, rumah baru, ataupun rumah orang lain, rumahnya rumah lama, tapi keur urang anyar imah eta teh. Maka juga dibolehkan meruqyah. Karena badan kita terkadang asing terhadap tempat baru.
maka antisipasi terhadap kejadian apapun maka boleh meruqyah. Tak urang mah sebutna teh aya jin. Kita mah nyebutna aya khodam nu nungguan. Begitu, Bu. Padahal ada syariatnya. Untuk apa? Antisipasi da urang teu apal lingkungan eta. Kita tidak tahu lingkungan baru, maka disyariatkan untuk meruqyah. 3. Ruqyah apabila disengat kalajengking atau binatang apapun yang membahayakan, lalu tidak dapat tidur semalaman. Jadi begadang, Bu, darieuh ari kitu mah setelah disengat jol tibra ulah. Engke kalah kabeuki kebelu. Nah, itu contoh yang ketiga untuk kejadian. Kemudian kalau tadi singgah di sebuah rumah, yang keempat itu wilayah. Suatu daerah, kawasan yang belum dikenali. Yang terakhir, ruqyah apabila terserang penyakit. Nah, saya tidak akan bahas yang 4. Tetapi kita akan bahas tentang terserang penyakit. Di sini prakteknya secara syariat ada 2, Bapak Ibu. Jadi ini harus taat prokes syar'i. Sebab kalau tidak taat protokol syariat nanti malpraktek. Bisa dituntut di pengadilan gara-gara diruqyah maut. Jadi saya ulangi nih. Jadi untuk praktek ruqyah syariah berkenaan dengan sakit, maka modelnya ada 2. 1, didoakan orang lain. Yang kedua, berdoa diri sendiri, tak perlu diruqyah oleh orang lain. Ini paten. Tidak boleh menyimpang. Kalau menyimpang walaupun doanya ada di sunnah, prakteknya sesuai sunnah, penyimpangan ruqyah. Contoh. Jadi ruqyah dengan doa untuk orang lain. Beberapa doa yang diajarkan antara lain bismillah arqika min kulli syai'in yu'dzika. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari kejahatan segala makhluk. Au ainin hasidin, dari pandangan orang yang hasud. Allahu yashfika, Allah lah yang akan menyembuhkanmu. Bismillah arqika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Ini untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Apal, Bu? Panitia kunci moal dibubarkeun lamun can arapal. Bongana hayang ngabahas ruqyah. Ruqyah mah loba apalan jeung praktek. Siap ya? Nah, praktek ini Bapak Ibu dilakukan oleh malaikat Jibril saat Nabi mengeluh sakit. Puskesmas Cihampelas can aya waktu harita. Dokter can jaga, maka oleh Jibril diruqyah Nabi. Maka redaksi ruqyahnya sapertos kieu. Berarti ruqyah ini bukan untuk diri sendiri, tetapi dibacakan untuk orang lain. Itulah ruqyah yang syar'iyah, digunakan untuk orang lain. Sekali lagi, prakteknya Nabi yang diruqyah oleh malaikat Jibril. 2, bisa juga dengan redaksi bismillah arqika.
wallahu yashfika min kulli da'in fika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dan Allah lah yang menyembuhkanmu dari segala penyakit fika pada dirimu. Adhibil ba'sa, ya Allah jauhkanlah penyakit Rabbanas, wahai Tuhan manusia. Washfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkau maha penyembuh. La syafiya illa anta, tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali engkau. Boleh Bu pakai yang ini. Ini prakteknya dilakukan oleh Maimunah ketika anak saudaranya sakit, yaitu Abdurrahman bin Sa'ib. Ketika dia mengeluhkan satu penyakit, maka Maimunah berkata, wahai anak saudaraku, maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyah yang diajarkan Rasulullah? Maka Maimunah membacakan doa ruqyah ini. Jadi silahkan tadi mau yang pertama Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang kedua, tetapi tidak ada dalil membatasi penyakit tertentu. Ustaz kenging teh cenah penyakit bisul. Mangga ruqyah ku ieu, tapi entong ku nyarira di ruqyahna ku si bapak ibu nu bisul. Insyaallah ngabadaga. Jadi tidak boleh nu ieu mah ku nyarira gitu. Karena begitulah protokol syariahnya. Jadi orang lain yang melakukan. Siap Bu? Siap Bu? Tah nu tos apal mah nu ieu pasti sadayana arapal. Tak ieu teh ruqyah Bu. Jadi nu tadi mah aya variasi redaksi, nu kadua aya variasi redaksi, tah pasti nu ieu mah arapal kan? Ieu teh ruqyah. Hebatna orang tua Persis ti kapungkur tara diajarkeun ruqyah. Nah, lantaran ipis bisik kana syirik. Cukupe doa padahal mah ruqyah. Itu kehebatan sepuh urang ngajaga tauhid bisi mengkol ha? Tara aya ti baheula nyebut nu kitu ruqyah, doa weh padahal ruqyah. Ku Dewan Hizbah diperlihatkan sekarang, ta ieu ruqyah ieu teh. Tapi untuk orang lain. Tidak boleh dipakai untuk diri sendiri. Begitu ibu nyeri huntu, Bu, Allahumma robbanasi, tidak boleh. Justru doa itu maker batur. Nanti untuk diri sendiri Dewan Hizbah mengajarkan sesuai petunjuk sunnah. Jadi saya ulangi, ruqyah syariah boleh, keyakinan sing bener. Kedua, praktek sing taat syariat, yaitu untuk orang lain. Mangga dipilih doana. Bade tadi doa ala Jibril, bade Maimunah, atanapi doa nu biasa. Aya nu biasa mah teu rame da geus apal. Kade pemuda-pemudi tah target beres ngaji arapal dua doa deui nu lain. Ngarah ka rasa ruqyahna. Ieu mah biasanya ieu mah doa ieu. Tuh, jadi inilah yang disebut dengan ruqyah syariah, prakteknya untuk orang lain. Sementara yang kedua praktek untuk diri sendiri. Ini Bu. Jadi lamun ibu titajong, mangga pilihanana bade langsung kana bat merah. Naon Bu nu populer teh obat luka teh? Betadin. Atanapi bade tadi salep CNI. Bade tadi naon namina teh krim, sanes es krim. Atanapi bade ieu heula. Yaitu taruh tangan pada tubuh yang terasa sakit.
Lamun ibu tadi tidagor tarang, cabak. Itu Bu, taruh tangan pada tubuh yang terasa sakit, kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Jadi bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian dilanjut a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Saya ulangi, itu praktek syar'i. Komo kitu mah ibu tos ku betadin teh cager wae. Biasa agama mah panungtungan saat. Robah ayeuna mah agama heula nu ti heula. Lila neangan betadin mah cepeng heula. Sambil tadi ikhtiar secara fisikal, ada ikhtiar ruhani, itulah ruqyah. Jadi kakeureut ku peso cepeng heula. Langsung sebutkeun bismillah, bismillah, bismillah. 3 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Engke tos eta buru-buru betadina. Maka ikhtiar fisik dan ruhani duanana dijalankan. Matak betadin mah teu kudu diutus Rasul. Halo? Ngobati luka ku prokol teu kudu aya Rasul. Obat tidagor ku salep teu kudu diturunkeun Nabi, tapi nganggo ieu mah kudu make Nabi. Sebab lamun teu nganggo Nabi nyimpang. Yang disebut dengan musyrik. Siap Bu? Siap naon tidagor? Kade ya? Jadi sekali lagi, yang tadi redaksi 3 ruqyah untuk orang lain. Maka yang ini syariatnya untuk diri sendiri. Jadi entong tibalik. Begitu ibu ngalongok, Neng, teu damang naon Neng? Ieu cenah bu nyeri patuangan juri tewak we ku ibu teh beuteungna. Bismillah, bismillah, teu kenging. Ta eta teh malpraktek namina. Malpraktek maot dituntut ke pengadilan. Jadi aya malpraktek dina ruqyah oge sad kitu. Sebab penyalahgunaan kaifiat, aya dosis kade. Usah cenah kumaha lamun ibu hayang puas entong 7.000 kali bid'ah. Walaupun yang dibacanya sama. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa 1000 kali dah yang puas bid'ah. Sebab Nabi memberi contohnya cuma 7. Urang oper namanya gulul, ifrat dan taprit. Cager sote syar'i lamun 7, itulah dosis. Urang nyendak contoh, ibu nalika ibu kenging resep ti dokter, oke? Ari ibu di piwarangna teh 1 kali 3 atau 3 kali 1? Sakali deui tong ngiceup. Jika kita mendapat resep obat dari dokter 1 kali 3 atau 3 kali 1? Nah sumbang sorana emang tengalaman 3 kali 1 atau 1 kali 3? Cukup. Pertanyaan anak, kumaha lamun dibalikeun ke urang? Overdosis kan? Nasami dina syariat oge. Jadi dina syariat ada overdosis, itulah bid'ah. Jadi nah ari ka dokter taat loba protes, ari kana syariat jadi hayang puas. Sehingga dibuat malpraktek sami Pak. Maka cek Nabi 7. Walaupun kita belum puas ingin 1000, tidak boleh. Itulah yang disebut dengan taat. Cek orang tes Siap Bu? Siap. Cari tanah ibu ria cek cepeng tarang. Engal orang praktek. Da keur naon ngajar nu kieu teori wungkul kudu praktek nu kieu mah. Siap Bu? Sok bari ngapalkeun we ieu mah. Panitia tolong dicek. Siap. Sok.
Urang apalkeun heula doana. Siap, Bu? Ya. Pokona mah teu nu teu nyepeng tarang bisul sia pokona. Ya, kajian bisul cenah Ustaz daripada nyepeng tarang. Ya, ini mah contoh, Bu, nyepeng tarang teh contoh. Naon ngagugu teh ke Amin Muhtar ari ka dokter digugu jeung mayar, Amin Muhtar mah gratis. Nah, ka dokter bari jeung mayar digugu Amin Muhtar mah gratis, teu pira nyepeng tarang wungkul. Ngarah apal ibu gaduh tarang. Siap sok praktek ah. Siap. Ya, bismillahna 3 kali. Sok, 1 2 3. Bismillah, bismillah, bismillah. Entong nganggo Ar-Rahmanir-Rahim panjang teuing. Tos we. Bismillah, bismillah, bismillah. Saatos eta a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Hiji. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 2 3 4 5 genap 7 Alhamdulillah sah muka praktek rukyah sah. Menang sertifikasi. Jadi tekedah manggil orang sebetulnya Bapak di urang hari ini rukyah menjadi elit. Seakan-akan rukyah itu dipekerjakan oleh orang lain. Padahal diri kita juga bisa menjadi perukyah. Gitu Pak. Jadi simple, murah meriah. Di kita sekarang seakan-akan rukyah jadi profesi. Harus oleh orang lain padahal bisa merukyah dengan diri sendiri. Itulah yang perlunya praktek atau kaifiat ini. Yang dapat membedakan nanti mana rukyah syar'iyah dan rukyah bid'iyah atau syirkiyah. Oke Bu, sudah jadi ada praktek teknik memegang tubuh. Ada juga yang untuk diri sendiri tanpa ada praktek memegang tubuh yang sakit. Cukup dengan doa yang populer di zaman COVID-19. Padahal doanya memang sudah dulu ada, jauh sebelum corona datang menyapa. Inilah doa yang tanpa harus memegang. Rukyah tanpa harus memegang yang sakit. Kalau yang tadi sambil megang. Apal Bu? Wah kuat apalan saya orang Ciamplas luar biasa. Ya, jadi yang ini tidak dibatasi jumlah. Tidak boleh berulang-ulang dengan 7. Tanpa batasan. Ini unik Bapak Ibu. Oke ya, Allahumma. Kurang tarik. Allahumma. Inni a'udzubika minal baros wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Sekali deui. Allahumma sekali deui.
sah 2 sertifikat. Nah, muka praktek ruqyah 2 tes sertifikat. Nah, lihat Bapak Ibu. Di sini ada keunikan di balik doa ini. Ketika kita menerjemahkan doa ini secara sederhana, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, penyakit gila, lepra, dan penyakit yang ganas, sayil asqom. Apa yang dimaksud dengan sayil asqom? Taya karukyah tah. Gara-gara karukyah jadi parem, ya energi ibu luar biasa. Energi positif, memadamkan api dan memadamkan lampu. Aya energi bu beraten itu. Lihat Bapak Ibu, jadi apa yang dimaksud dengan sayil asqom? Para ulama memberikan contoh. Bahasa sayil asqom bukan untuk penyakit biasa. Cek urang mah penyakit berat kronis menaun. Ari kitu mah tadi ibu nyeri huntu, ayah nyeri huntu 2 bulan. Ibu eta mah goreng we huntuna. Entong lami teuing nyeri huntu mah bu saminggu paling lami. Lamun langkung berarti aya nu salah. Nah, sayul asqomah bu, para ulama memberi contoh asulu, penyakit sulu TBC. Lamun diterjemahkan dengan kedokteran modern, sulu namanya dina kitab. 2, istisqo. Istisqo dina kitab. Bahasa sekarang sembab atau edema. Yang disebut dengan edema berarti meningkatnya volume cairan di luar sel dan di luar pembuluh darah. Itulah yang dimaksud sayil asqom, berarti penyakit yang kronis berat menaun. Maka doa ini terkadang dipraktekkan oleh sahabat bagi penyakit-penyakit yang memang agak kronis. Nu gaduh TBC dianjurkan ngadoana nu ieu kitu bu. Kemudian tadi yang punya liver, pokoknya mah penyakit-penyakit nu berat. Jantung bu, ngadoa ieu. Itulah yang dimaksud dengan min sayil asqom. Kata ulama bentuknya umum. Berarti tidak termasuk untuk baros. Baros sudah disebut. Kemudian junun, penyakit gila. Di antara penyakit gila bisa tadi lupa ingatan berkepanjangan atau jadi tewaras. Cek urang naon bu, disconnect, pegat, ngajeprut, ngejepret. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutnya kusta. Atau dalam bahasa kita yang disebut dengan judam, lepra. Barulah Nabi menyebut wasayil asqom, maka penyakit apapun jenisnya, baik yang lama maupun yang baru, yang sifatnya ganas, kronis menaun, lama. Itulah kira-kira penjelasan dari para ulama tentang fungsi dari doa ini. Oleh karena itulah, maka Imam At-Tibi, seperti yang dikutip oleh Imam Syamsul Haq Abadi dalam kitabnya Aunul Ma'bud di Syarah Sunan Abu Daud, beliau menyatakan kita tidak berlindung kepada Allah dari penyakit secara umum, tapi dibatasi dengan penyakit apa bu? Stadium tertentu, gitulah bahasa legeg nama. Jadi nyeri huntu ngadoan teh.
Kenapa doa ini dibatasi oleh jenis penyakit tertentu? Tidak semua sakit masuk. Maka ini tiada lain, karena sebagian penyakit termasuk ringan bebannya, enteng tapi gede pahala. Ketika dijalani dengan sabar, tak lama waktunya tekudu ku doa ieu. Berarti ku Panadol cek gur. Naon Bu? Dagorin cek gur. You know Dagorin? Eta obat Dagorin sederhana. Tah ieu mah Bu kudu diruqyah teh lantaran penyakitna gawat. Penyakitna menaun. Cek bahasa orang Cihampelas mah mata kaganggu kasobaran dina prosesna. Naon? Aral subha. Mata bisa dalam tanda petik depresi lantaran teu cager wae. Nembe ku doa ieu kitu. Kartos Bu. Ustaz cenah ibu teh gaduh TBC. Bapak cenah gaduh kanker. Naon kanker teh kantong kering. Eta mah bakat kantong kering mah gitu. Kan dicabak kuno tadi doana mangga bade teu kedah dicabak ku ieu. Itulah yang disebut ruqyah syar'iyah nganggo doa ieu. Dan nu bahaya mah lain geringna, Pak, aralna. Halo. Geringna mah teu bahaya. Yang bahaya itu justru depresinya. Siga bab COVID-19. Kapan COVID-19 itu nyata dan bahaya, tapi ada yang lebih bahaya, dramatisasinya. Nah bahaya, tapi begitu pemberitaan yang tidak proporsional ngedrop urang teh gitu. Ngedrop kunaon? Lain ngedrop ku COVID-na ku sieun. Maka sudah terpapar sebelum waktunya. Siga ibu sudah tua sebelum waktunya. Da bakat kusieun jol keuna padahal can keuna. Itulah yang nanti juga akan kita bahas, apakah ruqyah berlaku bagi Covid. Ini sekali lagi cara yang kedua, selain tadi berpegang kepada anggota tubuh yang sakit dengan kaifiat yang tadi. Membaca bismillah 3 kali dan a'udzubillah wa qudratihi dan seterusnya 7 kali. Ada juga petunjuk syar'i yang tanpa harus dipegang. Maka dengan doa yang diperkirakan penyakitnya kronis menaun teu cager wae, maka dianjurkan ruqyahnya dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wasaiil asqam atau wa min saiil asqam. Itulah Bapak Ibu catatan yang lain yang perlu disampaikan. Kemudian ada juga doa lain yang sejenis. Nah ini, tapi ada tambahan. Penyakit al-kedulu. Maka tiasa diruqyah. Entong manggil peruqyah tosek ku bapak gitu. Atawa budak senang ngadoa ieu. Contoh Bu ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Lemah naon Bu? Pehul. Cek sepuh mah jadi telude. Epes meer. Sanes lemah fisik ieu mah Bu. Lemah mental. Jadi kolot urang mah mangprang. You know mangprang, milenial mangprang tahu bahasa Prancis? Ludengan ta urang mah jadi alpehulu. Ari bulugul marom katambul. Buhori di luar kepala. Ari sakapeung yang hareupan tadi Satgas Covid jog pehul. Ta itu ajzun. Jadi bukan lemah fisik, tapi ngedrop mental. Buru-buru
Bisi engke beres covid oge anger kieu. Reka masjid jadi sieun. Da kamari komot kita jaga jarak 3 meter. Jadi sarieun engkena teh padahal geus normal, teh itu bahaya, buru-buru antisipasi. Mangga ibu vaksin, sok vaksin. Ibu jaga jarak ku masker pek, tapi tong jaga jarak jeung pangeran. Bisi engke dampakna teh kulantaran kieu jadi jaga jarak jeung pangeran, buru-buru diruqyah. Nah ruqyahna teh maka semoga Allah tidak menjadikan keadaan ini melemahkan mental. 2. Wal kasali, males. Kamari mah terpaksa kudu daring terus. Geus beres oge jadi haroream ngajar ka kelas. Budakna haroream ka kelas. Anjeun ka sakola oge yang ulin da jenuh di imah. Bahaya. Buru-buru urang ruqyah ngadoa tina naon rasa kemalasan. Kemudian wal bukhli, dari keked mengkene, merege hese, cap jahe, buntut kasiran. Ngacung nu buntut kasiran? Buntut kasiran teu? Buntut kasiran teu? Buntut kasiran teu? Kadieu ningali coba. Nah, keked mengkene merege hese cap jahe, yaitu bahil. Kemudian wal haram pikun, wal qaswah keras hati. Jadi bukan mubalig yang tidak cerdas dalam menyampaikan, bukan bahan dakwah yang kekurangan, tapi hati yang demikian keras menerima kebenaran. Kade cenah pemuda-pemudi ai dakwah teh kudu strategis. Dirobah strategi anggar teh ngagugu. Maka bukan salah strategi dan bukan kurang materi, tapi hati tidak pernah hilang dari keras. Jadi kudu digendir nu kitu mah lain didakwahan gitu. Ulah bu, nah ada Allah nu kawasa. Oke? Entong dipikang ewa nu kitu doakeun. Atuh jangan sampai ada di diri kita. Sifat apa? Sifat qaswah wal ghaflah. Yaitu keras hati, lalai. Tidak cekatan dalam urusan jihad. Tidak rikat dalam urusan al-haq. Narima hese, gerak lambat. Disiram susah, merespon demikian slow. Nah itu diruqyah bu. Kemudian wadillah wal masakana, yaitu kehinaan dan kerendahan. Ibu masih ingat kata-kata saya? Biar miskin asal sombong. Itu bu bari merak cangkeng teh. Jadi hirup mujahid tong tungtung curug batur. Matak lamun rek nganyuk kajalmi anu kira-kira moal muka aib urang. Ieu mah kajeun mere tapi diumumkeun di update status itu. Si eta jeblug tah minjem. Jadi dijaga muruah. Dijaga kehormatan, maka tidak ada yang mampu melindungi kehormatan ini kecuali pangeran. Maka disungkeun ke Allah agar kita dilindungi dari keadaan ini bu. Oke, sekiranya terpaksa kita harus menerima pemberian orang. Kapan kata Rasul teh tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah? Matak begitu dibere teh cokotna ti luhur. Sakali deui geura bu. Kapan saur Nabi tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah? Kalau terpaksa kita minta atau diberi,
silahkan, tapi diambilnya dari atas supaya anger di luhur. Maksud panasir, jangan sampai karena kita diberi lalu kehormatan kita hilang, didikte ku batur. Maka tadi biar miskin asal sombong, bari melak cangkeng rek mere moal sia kitu. Keheula aing bener butuh, tapi keur prostitusi intelektual mah keheula anak. Kudu tadi pelacuran akidah mah keheula. Sanajan miskin boga harga diri, ku aing rek mere moal sabari kitu Bu. Tong urang merek bentuk kitu Bu ulah. Komo aya anjing galak ulah. Atuh da kabayang Bu punten PZU. Nu ditagih zakat teh kudu nganuhunkeun, disalametkeun tina adab neraka. Ieu tibalik petugas PZU nyandak amplop merah nepi ka kudu jadi DP-DP. Encan rek asup make pager aya anjing galak. Begitu pas ganti rek zakat moal sia gitu. Nganuhunkeun ka PZU lantaran anjeun disalametkeun tina neraka. Nah itu contoh. Jadi jangan sampai kita hina dan rendah di hadapan makhluk karena justru kita kehilangan izzah muruah. Mangga rek urang teu boga nanaon, tapi muruah kudu dijaga. Jangan terjadi pelacuran intelektual, jangan terjadi prostitusi idealisme, barter akidah. Nya urang teh miskin, tapi sorry bro, keheulaanan urusan barter mah gitu. Jadi bari melak cangkeng gitu, butong dihina wae urang teh sakali-kali urang ngahina. Kanu beunghar. Balik sia, bari kitu. Nah itulah yang dimaksud, nggak ada yang bisa menjaga kredibilitas. Tidak ada yang mampu menjaga kehormatan iwati pangeran. Maka kita memohon kepada Zat yang Maha Kuasa agar kemuliaan kita dijaga dari kehinaan dan kerendahan. Wios urusan dunia mah abdi aya di handap tapi tetap mulia. Komo kitu mah ibu hoyong di atas bari jeung mulia. Kita Bu, jadi silahkan alur kehidupan, angin kehidupan tidak berpihak kepada kita. Hari ini kita di bawah, besok kita teu di luhur, besok lagi kita terpuruk, atau lain kegantian gitu. Pejet gitu mah. Tapi kita tetap mulia karena dilindungi oleh Allah. Contoh lain, tadi rada berat Bu. Nabi memberi contoh, wa a'udzubika minal fakri, dan aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Nah Bu, ketika kefakiran mendorong kita jadi kufur, maka ulah fakir. Tetapi sekiranya dengan kekayaan justru malah kita jadi kufur, berdoa minta dimiskinkan. Saya ulangi Bu. Jadi mohon perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Sekiranya dengan kefakiran mendorong kita pada kekufuran. Tapi justru sebaliknya, jika dengan kaya kita malah menyimpang dari syariat, maka Nabi berdoa, jadikanlah aku orang fakir. Nah maka saat kita berdoa ini, tentu kita yang tahu sendiri ukuran fakir kita. Apakah kita menjadi manusia yang kufur dengan fakir? Maka kalau tidak, berarti bukan doa ini yang dimaksud untuk kita gunakan. Contoh, ibu tak ada Cihampelas masalahnya. Ima di Wandung, you know Wandung. Dulu teboga motor. Ketika punya motor, kabayang lamun boga motor mah ngaji kaditu kaditu, bet kaditu bet kadia. Begitu boga motor teu ngaji keneh wae. Naon alasanana? Ban kempes. Aya ban teu kempes teu boga bensin. Maka kerjal minu kieu
sanes ijabah doa nak nu ditutup ku Allah disalametkeun. Nah Bu, keur diri si eta mah mending pakir. Lantaran pakir mah tadi giat, pakir mah dia konsisten, saat beunghar jadi cilaka. Mata ku Allah ditahan. Ta eta contoh Bu. Jadi entong loba alasan gitu. Atuda lamun seug. Oke, saya tutup nih karena sudah jam 3. Ibu, begitu ibu disuruh sodakoh, saya berkeinginan di Cihampelas sampai ngadeg perguruan tinggi ti Rodotul Atfal ngarah budak urang teu kudu ka mana-mana, teu kasibgoh ku batur. Begitu ningali tanah didinya, oh cenah Ustad, ibu mah boro-boro. Sama siga ibu ditaros, ibu tos ka haji acan. Oh cenah Ustad, ibu mah boro-boro ka haji, tak ulah kitu. Eta teh yap tahu babal pakri membuka pintu kepakiran. Bukan pakir ekonomi, pakir hati. Tak itulah yang disebut pehul. Maka begitu diajak ke Ustaz Supian, ibu urang bangun doakeun Ustaz. Kanggo Allah mah gampil. Kanggo urang sangsara, ibu tegaduh artos Allah mah beunghar. Ira cenah Bu, kumaha Allah we. Optimis kan Bu gitu. Peryogi naon? PCC Cihampelas. Hoyong mall, hayu. Sampai ke Ucing Mendogan. Siapkeun ti aya. Pan kitu Bu hirup teh bergairah. Ieu mah cenah naon? Aduh cenah Ustad, ibu teh bisul. Bu urang jihad. Allahu Akbar takbir. Duh cenah seueur-seueur. Aing. Hirup teh teu gairah. Ta itulah Bu ruqyah. Jadi menimbulkan tadi keyakinan yang lebih kuat karena kawasa pangeran. Sok Bu, ya ruqyah terakhir Bu. Ibu tahu Patimura bawa bedog? Sakali deui, Patimura bawa bedog sabaraha? 1000. Ari monyet tuh ngagantung? Tuh kan. Lihat Bu, ini bahaya berdampak karena cara berpikir infak. Si A sodakoh dengan Patimura bawa bedog. Si B Soekarno-Hatta warna merah. Mana nu gede? Kurang tarik. Mana yang lebih besar? Soekarno-Hatta. Itulah yang disebut dengan setan nominal. Namanya satanik nominal. Karena orang ningalina lahiriahna. Berarti kalau kita infak asa geus gede. Lantaran aya artos panggedena leuwih ti Soekarno-Hatta. Tidak ada nominal. Padahal Ibu, orang yang berinfak pakai Patimura bawa golok eta 100% da teu boga deui. Sementara nu Soekarno-Hatta warna merah 0,000 dari kekayaan. Jadi gede mana? Gede Patimura. Maka cara berpikir infak bukan diukur dengan nominal, tapi prosentase kekayaan. Tak ieu teh setan teh geus ngagunuk di urang. Jadi we ibu atos. Sabaraha da panggede-gedena ge kan Soekarno-Hatta warna merah. Padahal tina total kekayaan macan sabaraha. Nah itu ngaganggu Bu. Maka cara-cara berpikir demikian, ruqyah itu akan berpengaruh kalau mindsetnya dirubah. Namun Bu, dekil ku kahirupan dunia jeung ku cara pandang dunia siga umum berpengaruh kana urang. Tah ku ruqyah teh Bu dilempengkeun deui tauhid, dibersihan urusan masalah cara pandang hidup. Di urang tibalik jadi musyrik ruqyah. Padahal ngabersihan justru cara berpikir nu sudah tidak steril.
dari ketentuan syar'i. Terakhir ini contoh doa lain. Wa a'udzubika minas somam, dan aku berlindung kepadamu dari tuli, wal bakami bisu, wal junun gila, wal baros kusta, wal judam lepra, wasaiil asqom, dan berbagai penyakit yang ganas. Oleh karena itulah Bapak Ibu, setelah mempelajari kandungan dan praktek ruqyah sesuai syariat, tampak jelas bahwa ruqyah akan berdaya guna. Cek bahasa barudak ceham plasma, efektif sekiranya peruqyah dan yang diruqyah memiliki frekuensi yang sama. Lamun teu sami ngajuit lamun di radio masa gitu. Apa frekuensi yang harus disamakan? Tauhidnya harus bersih. Nu ngaruqyah bersih, nu diruqyah teu bersih, potensi musyrik besar. Lantaran nu ngaruqyah mah isti'adah ka Allah, tapi nu diruqyah berkeyakinan Al-Fatihah nu nyageurkeun. Berarti jampe, maka gagal ngaruqyah. Walaupun penyakitnya cager, tapi gagal tauhidnya terganggu. Berarti harus disamakan frekuensi. Jadi memeh ngaruqyah teh papagahan heula. Bapak di ruqyah teh sanes bacaan nu ku abdi diucapkeun nu nyageurkeun. Sok sumerah diri ka pangeran sing buleut totalitas berserah diri. Jadi di papagahan heula memeh ngaruqyah teh. Bisi naon? Frekuensinya tidak sama. Nah, maka dengan tauhid bersih berarti tidaklah seorang hamba ditimpa satu penyakit atau satu keadaan yang menimbulkan madorot atau tidak menyenangkan. Sejatinya telah Allah tuliskan untuk yang bersangkutan. Berarti dalam kondisi seperti ini seorang hamba sangat butuh untuk selalu tajdidul iman, perbaharui iman. Bu, urang teh tos capek hirup teh unggal poe kieu asa jenuh. Oke, unggal poe siga kieu. Tak sewaktu-waktu teh Bu diadakan pembaruan iman namina tajdidul iman. Sanes masalah nu berat tenaga urangna nu ngedrop. Hiji saat atau ka mana Bu? Naik rakit teh ka mana? Tah naik rakit atau Bu jeung si bapa jeung barudak. Sok urang perbaharui keimanan. Masalahna mah teu berat, tapi hatena mulai ogoan. Mulai tepayaan. Komo bapak Bu usia tos 60 tahun mah babarian. Baperan cek budak ayeuna. Jadi ieu teh harus terus diperbaharui tah. Lamun safrekuensi mah bakal sami. Butuh tajdidul iman. Pembaharuan iman. 2. Meluruskan keyakinan terhadap takdir Allah. Terutama iman kana qada dan qadar. Nah cenah abdi teh cagur bae nya Ustaznya. Tos ka peruqyah ditanya, "Di ruqyah kunaon?" Ku Al-Fatihah. Abdi ka ruqyah ieu pake naon? Falak binas. Cek urang teh, geus di ruqyah ku Al-Baqarah 282 can gitu. Panjang kan? Ngarah wareg. Si horeng lain ruqyah nu teu efektif, keyakinanna mengko. Yaitu bahwa nu nyageurkeun jeung nu nyebabkeun teh ku penyakit padahal kudu tak iman kana takdir pangeran. Maka ruqyah mah ikhtiar sami siga berobat ka dokter. Maot aya nu kukumia cager, maka bukan cager teu cagerna tapi Allahna ridho henteu. Nah, jadi target kita mah Allahnya ridho. Saat sakit Allah ridho, saat gagal Allahnya ridho. Demikian juga sukses sembuh
Allah ridho, eta target tauhid. Tong robah keimanan karena qada dan qadar. Kemudian kuatkan pada diri, tidak ada penyakit yang menular apalagi menyebabkan kematian tanpa izin Allah. Saur Nabi la adwa, tidak ada penyakit yang bisa menular dengan kemampuan dirinya. Jadi tidak boleh berkeyakinan COVID-19 COVID-nya yang bisa memapar, bisa ngedrop tauhid. Maka COVID memapar seseorang bukan kemampuan COVID-nya, tapi izin Allah. Maka saat kita menghadapi COVID, yang pertama harus diminta adalah Allah. Karena Allah yang berkuasa mengizinkan COVID memapar. Contoh Bu, apakah lamun ibu nganggo masker aya jaminan tidak terpapar? Saya ulangi, kalau ibu pakai masker, apakah ada jaminan tidak terpapar? Tidak. Kalau ibu divaksin, apakah ada jaminan tidak terpapar? Tidak. Kernaon atuh? Justru semua ini bagian ikhtiar, bukan jaminan tidak terpapar. Cok ibu tinggal Amin Muhtar bisa jadi epicentrum berbagai zat. Varian tadi alfa, beta, delta, delta plus. Engke aya deui tadi naon? Varian samangka. Rupa-rupa ikhtiarna Bu. Jadi ulah nepika ibu khawatir hebatna COVID apalagi berkembang varian genetisna beki jahat. Bukan dalam munteku Allah mau mampuheun. Maka yang minta pertama kali kepada Allah. Supaya naon? Da Allah berkuasa untuk menumbuhkan dan mematikan. Itulah la adwa kata Nabi. Tidak ada penyakit yang bisa menular dengan kemampuan dirinya sendiri tanpa biidnillah. Dua, dengan tauhid yang bersih. Berarti meruqyah terhadap suatu penyakit atau keadaan sakit dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu tidak boleh disertai keyakinan bahwa kalimat-kalimat itu yang dapat menyembuhkan, tetapi hanya sebagai media memohon perlindungan kepada Allah, karena Allah zat yang maha kuasa menyembuhkan. Maka inilah Bapak Ibu, dengan ruqyah tujuan yang paling utama yaitu menguatkan mental baik peruqyah maupun yang diruqyah. Karena Bu, da urang mah boga pangeran, urang mah yakin boga Allah. Maka dengan cara kuat mental ini menciptakan suasana hati yang tentram. Lamun hati tentram, daya imun meningkat. Inilah vaksin hati yang diajarkan oleh Ibnu Sina, bapak kedokteran modern. Apa Bu? Al-waham niskuda, delusi, kekhawatiran yang sangat atau serba khawatir adalah separuh penyakit. Wal itminanu niskudawa, ketenangan adalah separuh pengobatan. Wasabru bidayatu syifa, dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Saur Ibnu Sina, bakteri penyakit langkung betah tinu sieuna. Jadi semakin khawatir yang bersangkutan lama sembuh. Tapi orang yang bisa menata mental dengan tadi ikhtiar harus terus dengan optimis, nu nyageurkeun mah pangeran, maka kata Ibnu Sina orang tersebut tak akan lama dalam sakit, minimal bangkit melawan walaupun belum sembuh. Moal ngedrop geuringna teh gitu.
Tapi bagi orang yang lemah mental, penyakitnya resepet. Betah gitu Bu. Siga ka ujang nutara mandi, penyakit teresepen. Kanu rajin bebersih mah tasi penyakitnya naon teresepen, tebetah. Karena punya kekuatan daya melawan. Nah inilah Bapak Ibu catatan-catatan yang perlu kita sampaikan. Bahwa COVID-19 itu nyata dan bahaya. Tapi pemberitaan yang tak proporsional jauh lebih berbahaya terhadap kesehatan mental penderita dan yang tidak terkena, karena dapat menimbulkan depresi. Dengan depresi maka daya imun kita menjadi lemah. Ketika lemah, marilah kita tetapkan sambil berusaha menjaga kesehatan dan menjauhi setiap perkara yang menyebabkan terkena penyakit dengan cara ikhtiar optimal, sabar dan tawakal kepada Allah. Ada tugas lain, kita pun wajib memfilter telinga, mata dan mulut. Ulah sok sagala di Bandungan, entong sok sagala di share. Mohon Bu, daya imun kita kuat begitu narima share. Aya dulur urang nu teu kuat ngedrop. Sanes teu manfaat tapi teu cocok ke urang. Alungkeun we sanajan ti dokter. Saprak apal jadi gering. Mohon Bu, siga urang di CT scan. Setelah diperiksa ku lab sebelum apal mah sehat. Begitu pas dicek jadi apal, gula sekian, kolesterol kalakah gering. Matak Bu, nikmati hidup. Hidup belum tentu panjang. Daripada nyaho penyakit mending tong apal. Mana contohnya? Sepuh urang makan sampe ngarabut di kebon jeung taneuh-taneuhna. Ira nyeri beuteuh. Saya ulangi, orang tua kita makan sampe bujeng-bujeng dikumbah Bu, dirabut di kebon jeung taneuhna dituang neka nikmat. Ira nyeri beuteuh. Bukan berarti tidak ada penyakit, bukan berarti steril teu kabawa, tapi kekuatan mental orang tua kita lempeng. Tak urang mah saplak palalinter jadi bodoh. Kolot urang mah bararodo jadi pinter. Nah inilah Bapak Ibu ruqyah sejati yang perlu untuk terus kita pupuk, kita tanamkan insya Allah. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, maka bagi kita jangan lupa tetap kita harus happy. Entong hilang kegembiraan. Mun perlu PC pemuda-pemudi ganti ngajina ku ngopi bareng. Jadi kudu aya happy. Keur mah berat hirup teh dibeberat, tapi ringankanlah. Sebagai penutup, marilah kita tetap bersama-sama untuk selalu mengingatkan, dan saya tak akan pernah bosan untuk menyampaikan, marilah kita tetap kuatkan daya iman, tingkatkan daya imun agar aman bersama ikhwatu iman. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Sekiranya masih ada waktu, kajian ini tak akan dibubarkan kalau pertanyaan belum mencapai 1200, karena akan dijawab oleh MC. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dipersilakan.
Aya? Sebutkan nama, domisili dan hobi. Ya. Mangga. Salat naon? Oh, salawat sareng salam. Ya. Ya. Langsung aja. Bapak Ibu, urang tinggal Nabi salami 10 tahun di Madinah we. Berbagai event Nabi khutbah, tidak pernah ditemukan Nabi itu pakai solawat mengawali khutbah. Padahal Nabi adalah orang yang pantas untuk bersolawat dan mendapat solawat. Jadi teu aya dina khutbah. Nu aya sekiranya mendengar nama Nabi. Seperti qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tanu eta mah ya dalilna. Jadi sekali lagi memulai khutbah selama 10 tahun Nabi khutbah, bade khutbah Jumat, bade taklim, belum pernah ditemukan ada riwayat memulai khutbah selama 10 tahun itu pakai solawat. Kartos Pak? Ya, sementara saat mendengar nama Nabi maka disyariatkan mengucapkan solawat seperti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak? Ya. Diulangi, masih di Pengel Kohordeng ya. Ya Bapak Ibu, hordeng sanes syariat tapi alat. Sayangi, hordeng bukan syariat tapi alat. Sekiranya jangan sampai kaum perempuan melihat laki-laki atau bercampur. Tujuannya ngan sakadar alat sanes syariat. Di zaman Nabi dulu tak pakai hijab. Bade hordeng, bade triplek. Tapi di zaman Nabi istri-istrina bisa ngajaga. Yaitu hei kaum perempuan, jangan dulu bangkit dari sujud sebelum kaum laki-laki sujud. Karena kebanyakan kaum laki-laki tadi kolor. Itu Pak hadisna teh. Maka sekali deui selama menempatkan hijab, badeku hordeng, badeku triplek, selama itu sekedar alat hukumnya boleh. Tapi kalau sudah menyerupai syariat kudu kitu, nah maka jadi bid'ah. Daya karena pajagalan mah palalinter mustamina gitu. Nah di tempat lain mah masih culang cileng gitu. Bapak sok culang cileng ke tukang, si ibu sok culang cileng ke hareup gitu. Kita maksudnya ya. Terakhir saya serahkan dulu ke moderator yang memilih. Dikocelok. Satu-satu. Mana heula? Mana heula? Oh ya Bu, siap. Sebutkan nama, domisili dan hobi. Oh Batu Jajar, alhamdulillah. Ya. Ya betul Bu. Jadi yang saya sampaikan itu hanya salah satu redaksi. Nanti ada variasi. Nah yang Ibu sampaikan itu boleh pakai redaksi yang itu, yang 7 kali. Jadi sekali lagi yang tadi hanya satu di antara variasi. Ternyata dalam riwayat lain ada yang seperti disampaikan itu juga boleh. Jadi mun Ibu tos apal nu eta, anggona nu eta. Upami Ibu apal nu nembe, anggona nu nembe.
lamun teu apal duanana ngapalkeun heula gitu. Ya begitu Bu. Ya. Oke, sekarang generasi milenial. Yang dua penanya sudah generasi sama saya kolonial gitu. Oh ya, pemudi silakan. Ya, berdiri biar terdengar teh. Ini masuk di RCTI gitu. Domisili Ciamplas, pribumi ya. Ya. Ya betul. Ya, gini teh. Jadi antara teori dan fakta, orang tak perlu ada dalil kalau dia meyakini satu perilaku di masyarakat kujin. Seperti dulu orang kita menyebut itu kasurupan, tara pernah make dalil. Sepuh kapungkur tak apal dalil. Karena melihatnya adalah fenomena. Nah maka yang kita inginkan, fenomena itulah yang kita cek bener teu kasurupan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang punya otoritas menentukan itu kasurupan? Maka pengalamanlah yang kadang-kadang menjadi ukurannya. Maka yang satu jin, cek yang satu lain jin dan pengalamannya beda. Berarti tidak bisa menjadi patokan. Saya ambil contoh. Ini pengalaman. Jadi yang kata orang keasupan jin bukan. Itulah kenapa kalau ada yang kejadian seperti itu, kelemahan kita lalu lompat. Saya ulangi, kalau ada kejadian lalu lompat, berarti dia serasa perkasa. Padahal, punten Bu, dari pengalaman yang ada, satu urusan kejiwaan yang terpendam lama, cek bahasa legek barudak ayeuna indra alam bawah sadar. Suatu saat muncul tiba-tiba. Begitu muncul merubah tenaga dan suara. Nu asalna pehul, tenaga jadi badag. Suara jadi ngagerem. Nu asalna edi jadi eti. Gerem suarana teh. Yang bisa bahasa Arab. Ternyata bukan bahasa Arab, jika bahasa Arab padahal ngadengena teu ngartieun eta bahasa Arab. Satu teh itu pengalaman, dua modus. Satu diputus cinta, ambek ka calon mertua. Disieun diudag ku debt kolektor. Api-api. Jadi begitu ditewak ieu teh kejadianna tidak apal, plek tewak. Atau isin dikit di obrolan gitu. Jalan ngulapes api-api tapi lalauna ngulapesna ngalaman teh. Jadi tidak pernah ada yang disebut kemasukan jin. Karena praktek di lapangan kalau tidak depresi itu adalah modus. Tapi yang saya tangani kebanyakan modus. Apa Bu? Modus terhindar dari hal-hal yang lari dari masalah. Rek gelo tegelo-gelo api-api. Nah karena itulah Bapak Ibu, jika nanti ada kejadian siga nu kasurupan cek urang teh, entong ditinggalkan, maka tangani oleh yang berani. Maka ketika ada yang berani, dia yang akan mengalah lemah. Cara diantara obatna bere tai kotok. Umumkan, awas ya lamun tacager di tai kotok. Jadi pengalamannya efektif. Langsung jojorowokan, alim-alim berarti sadar. Oh modus cendek gitu. Satu, tai kotok. Dua, pengalamannya
yaitu diomongkeun, urang asupkeun ka imah kosong, urang kunci di luar poekan lampu tapi ditarikeun. 2 pengalaman katingali ieu gering atawa api-api. Nah nu katilu ini paling berat. Tong anu nonton ieu mah gitu. Begitu kejadian balubar ya antep gitu. Keluak leuk sorangan eraeun gitu. Nah itulah Bapak Ibu, sekali lagi kenapa saya mengatakan tidak ada kesurupan jin. Karena pengalaman orang yang disebut kesurupan jin itu adalah perkara yang bisa dideteksi. Tetapi masalahnya pengalaman dan keberanian seseorang itulah yang terkadang justru menjadi lemah saat menghadapi orang yang demikian disebut ku jin. 2 atau TV mah teh da biasa. Ayeuna kana TV kan aya skenario skrip produser. Kapan jina oge latihan heula teh syuting heula. Dan teu on the spot atuh teh on the spot langsung teh kan di skenario jina oge sakola. Marahal jina teh gitu. Tadi bayar. Begitu ya? Ya, jadi mudah-mudahan keyakinan inilah yang memacu kita berani saat menghadapi sesuatu yang dianggap lain atau kelainan, maka kita dimudahkan menangani. Begitu. Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, akhirnya saya mohon pamit melanjutkan tugas lain. Kalau nanti ada yang baru terpikir, titipkan saja ke PC Pemuda atau Pemudi. Nanti akan dijawab lewat WhatsApp grup atau dijawab bulan depan sekiranya tidak mendesak. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali isuk cegening geto dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.